Alright, gue baru aja selesai nontonin anime The Apothecary Diaries atau Kusuria no Hitorogoto. Dan gue bisa bilang kalau misalnya ini salah satu anime recommended buat lo tonton, karena menurut gue ini bagus banget. Yes, that's right. Gue bakal menempatkan anime ini mirip-mirip dengan Frieren lah, tapi Frieren masih di atas. Oke, terus habis Danganronpa masih di atas juga. Cuma menurut gue nih, gue suka banget karena basically gue kira ini anime tuh awalnya tentang romance komedi, mirip kayak Kaguya sama Love is War, tapi kekaisaran Jepang, dimana cowoknya itu ganteng, terus ceweknya itu dari kalangan biasa-biasa aja, tapi ternyata dia itu keturunan dari orang yang hebat juga, terus kemudian akhirnya bisa cinta-cintaan, akhirnya bisa jadi pasangan gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Ini anime ternyata lebih mirip Detektif Conan aja dibandingin Rental Girlfriend. Dan gue suka banget sama tipikal genre anime yang kayak gini. Ini anime menceritakan tentang seorang perempuan namanya Mau gitu yang diculik sama para bandit, terus habis itu dijual ke istana harem, di mana di istana harem sendiri dia sebagai pelayan yang sengaja untuk mengasingkan diri karena dia nggak pengen bakatnya kelihatan gitu sebagai orang pinter, sebagai apoteker sesuai dengan judulnya gitu. Tapi lama kelamaan karena bakatnya dia, beberapa orang penting yang ada di sana tersebut kayak misalkan Kasim, terus habis itu Selir, bahkan Kaisar gitu ya, kalau misalnya Sen 2 pada tahu soal bakatnya dia, bahkan pada ngagumin apa yang dia lakuin. Dia udah kayak Conan, maksudnya setiap kali ada misteri, setiap kali ada kejahatan dalam istana tersebut dia berhasil memecahkannya. Gue sampai sekarang masih bingung kenapa pada akhirnya dia tetap menjadi pelayan biasa, padahal ya dia udah menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah yang ada di istana tersebut gitu. Bahkan sampai ibu janda kekaisaran pun tahu gitu. Man, what the hell? Yang gue suka di dalam anime ini adalah selain misterinya, karakternya itu dinamis banget. Hampir setiap karakter dalam anime itu enjoyable banget buat dilihat. Reaksinya, terus bagaimana penokohannya, bahkan bagaimana dia berpengaruh ke dalam alur cerita. Jinshi sebagai karakter pria utama juga nggak terlalu ngebosenin. Goshun sebagai NPC atau biasanya orang yang ngejagain Jinshi gitu ya, nggak bener-bener kelihatan kayak NPC gitu. Dia emang kayak pengawal yang punya kepribadian juga. Belum lagi selir-selirnya Gyokuyo, terus Lihua, terus Louhan, terus belum lagi kita ngomongin soal kaisarnya, villainnya, terus ngomongin soal teman-temannya Momo di rumah hiburan gitu ya. Semuanya menarik buat dilihat. Kayak setiap kali gue ngelihat ada karakter-karakter baru, gue langsung kebayang bagaimana anime solo leveling. Kayak NPC bahkan semenit 2 menit gue langsung lupa namanya siapa. Kayak anjir, ini pasti bakal menjadi karakter yang cengok ketika ngelihat kekuatannya si Sang Jinwoo gitu. Gitu doang sebenarnya. NPC yang ada di anime itu tuh cuman buat ngasih tahu ke kita semua kalau misalkan dia itu sampah dibandingin sama main karakternya. Sementara di The Apothecary Diaries ini mereka bisa membuktikan kalau misalkan karakter dinamis itu bisa ngebuat ceritanya makin seru lagi buat ditonton. Ngelihat anime ini, gue jadi kebayang bagaimana serunya gue nontonin anime Orb. Karena anime ini menurut gue berhasil menceritakan sebuah premis yang agak sedikit sensitif kalau misalnya kita cuman asal ngomong doang. Orb itu kan ngomongin soal agama, sekte, terus habis itu fanatisme terhadap sesuatu, pembunuhan, perang, dan lain-lain. Tapi bisa dikemas dalam sebuah anime yang menurut gue tuh menarik buat ditonton. Sama halnya kayak The Apothecary Diaries ini. Ini ngomongin soal pembunuhan, konspirasi, kudeta, bahkan rumah atau tempat-tempat hiburan, poligaminya kaisar gitu ya. Terus bagaimana kaisar itu bisa merusak anak-anak dijadikan sebagai selir dan juga istri. Tapi kita ngelihatnya tuh kayak seakan-akan ngalir aja gitu. Karena emang ini animenya bagus aja. Jadi rekomendasi buat semua yang belum pernah nonton The Apothecary Diaries. Tapi gue harus kasih tahu kalau misalnya gak cuma soal romance, tapi juga nih soal misteri gitu ya. Terus abis itu ini juga ngomongin soal thriller. Genre-nya aja di Netflix ya, Jepang, anime berdasarkan novel ringan, anime misteri dan juga thriller. Gila, gue suka banget. Kayak ini anime gak gampang buat dibikin, karena gak cuma sekedar cinta-cinta doang, tapi juga ngomongin soal kekaisaran gitu ya. Terus itu ngomongin soal pengetahuan tentang apoteker, bagaimana setiap interaksi karakter bisa menarik. Terus bahkan kalau misalnya semua tanya ke gue, episode yang paling favorit gue itu ketika Momo kayak berkonfrontasi langsung sama ayah aslinya, yaitu Lakan. Gila, itu seru banget sih. Kayak awal-awal gue kira dia bakal jadi the main villain kan, tapi ternyata dia ayahnya sendiri. Terus waktu di season 2 dia justru ngebantuin buat menemukan Mau. Damn! What an amazing character, bro. Gila loh. Dan selain ayah aslinya, main karakternya juga Mau itu menarik buat dijadikan karakter favorit. Kenapa begitu? Karena dia termasuk tokoh yang menurut gue bisa menggambarkan secara sempurna bagaimana seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Gue inget banget satu quotes yang diomongin sama dia dengan bilang kayak ketidaktahuan adalah berkah. Dan menurut gue tuh gue setuju banget. Karena apa? Karena kadang kita
nggak harus menerima setiap informasi yang masuk gitu loh. Kadang lu nggak tahu akan sesuatu pun itu adalah hal yang bagus gitu. Jadi buat orang-orang yang biasa terus pengen tahu gitu, lama-kelamaan dia bakal terdriven, bakalan terus jadi FOMO, kepo, terus abis itu nggak bisa mencari ketenangan dalam hidup gitu ya. Terus kemudian gue ketika nonton anime ini, gue langsung ditampar sama Momo kalau misalkan ya lu nggak usah tahu setiap permasalahan yang ada di dunia juga nggak masalah gitu. Yang penting lu bisa tenang dalam diri lu sendiri, lu bisa seenggaknya mencari hiburan dalam pikiran lu sendiri gitu ya. Cobalah melakukan sesuatu yang meskipun orang-orang aneh tapi lu nggak peduli karena itu juga seru buat lu, ya nggak masalah juga gitu loh. Gua bersyukur banget pada akhirnya menentukan anime ini sebagai tontonan gua. Sebelumnya gua pengen coba Kaiju Number 8 ya, tapi menurut gua tuh ini menarik banget karena tiba-tiba di beranda YouTube gua ada opening anime dari Dapat Krederis Hanaminaste. Wih seru nih. Terus gue ngeliat opening, wih kayaknya cakep nih main karakternya. Oke lah gas, gue tonton. Waktu gue tonton ternyata ini gak cuma soal kecantikan, ini gak cuma soal make up gitu ya. Bahkan main karakternya sendiri itu dia nge-make up bukannya dibikin makin cantik gitu, tapi justru malah dibikin jelek biar seenggaknya dia gak bisa kelihatan berbeda dibandingin orang-orang lain. Gila, itu terbaik. Gue ngerasa kalau misalnya anime bakalan keren banget sih. Oke, apakah ada di antara kalian yang udah nonton anime ini? Jangan lupa buat tulis segala macam pendapatnya juga. Apakah lu setuju sama gue atau justru lu kontra sama gue? Gue nggak terlalu mempermasalahkan. Di Indonesia juga udah banyak banget ya yang review. Bahkan Eno Bening juga udah nge-review. Terus kalau misalkan gue liat channelnya Om Fajrul juga udah nge-review. Dia spesifik banget ya kalau misalnya nge-review waktu bagian si Momonya itu bermain dengan science. Karena kita ngomongin soal Fajrul FX, otomatis kalau misalnya nge-review pasti harus ada science-nya gitu. Terus dari luar negeri juga ada channel Replay Value, The Secret Sauce That Makes Apothecary Diaries Work. Di sini komentarnya menarik menurut gua. Ada yang bilang kayak misalkan ini anime berhasil membuat sesuatu atau sebuah cerita yang gak bisa dibuat sama kebanyakan romance komedi yang lain. Sebagai contoh, ketika kita ngomongin soal romance komedi, banyak karakter atau banyak masalah itu berpotensi bisa ngebuat perkembangan hubungan antara masing-masing main karakter itu tersendat atau nggak bisa fokus. Tapi entah kenapa di anime ini bisa melakukannya gitu loh. Kita ambil contoh anime yang sampah gitu ya, Rental Girlfriend misalkan. Padahal karakternya itu aja, tapi entah kenapa manganya yang sampai chapter 400 lebih aja masih belum ada perkembangan cerita sama sekali. Itu udah ditolak mentah-mentah. Lu udah baca chapter terbaru belum? Masih tetap aja gitu main karakternya pengen mencintai si siapa itu namanya, lupa gue. Ya Aqua lah, face track Aqua, siapa itu, Chizuru. Nah itu udah tahu mangakanya itu yang bakal dilawan gitu di akhir chapter, tetep aja kekeh. Bingung gue. Ada salah satu komentar yang menarik dalam videonya Replay Value yang ngomongin soal anime Apothecary Diaries ini. Komentarnya The Singing Bun. Dia bilang, I feel like Apothecary Diaries has one of the most desired abilities in storytelling that most try to do and fail it miserably. Ada salah satu abilities, kemampuan yang biasa itu gagal buat dilakuin sama kebanyakan storyteller pada umumnya, tapi di anime ini bisa. The art of nuance when it tells its subplots without a direct exposition. The way this anime was able to pull off the show don't tell without insulting the audience intelligence. Really every episode feel rewarding to watch as some of the plot points get fleshed out. Jadi intinya anime ini berhasil memberikan sebuah keterangan-keterangan tanpa mengganggu dan juga tanpa menyinggung langsung. Kalau misalnya si penonton ini bego banget buat ngerti atau kagak gitu loh. Ini anime kayak seakan-akan pede kalau misalkan ketika di reveal, penontonnya bakalan langsung ngerti maksudnya apaan dan bagaimana misteri ini bakal punya impact langsung ke dalam ceritanya. Dan gue setuju sama pendapatnya, karena setiap kali ada misteri yang akhirnya dijelaskan sama Mau, gue langsung kayak, oh shit. Oh ternyata dia selama ini. Ada beberapa episode-episode yang justru gue langsung tahu duluan gitu ya, tanpa harus di-reveal sama Momo. Tapi menurut gue sangat amat refreshing ketika kita bisa melihat main karakter menjelaskan dan justru secara gentle, secara sayang gitu ya ke penonton-penontonnya kalau misalkan ya ini harus dijelaskan juga biar seenggaknya itu lu semua paham nanti alurnya kemana, siapa tuh ada yang miss gitu. The way the show implies of the character intentions without the over-the-top monologues like you often see in a lot of manga anime is just wonderfully written. Ini gue juga setuju nih. Jadi ada beberapa anime yang setiap kali ada intensi dari setiap karakter itu pasti langsung diomongin dalam hati. Kayak misalkan sinetron gitu, setiap kali ada pengen ngelakuin kejahatan tuh pasti kayak aku akan coba untuk menggeser kursinya agar dia jatuh, dalam hati ngomongnya. Nah di anime ini justru nggak banyak yang namanya monologs gitu. Makanya menarik banget dan menurut gua ini sesuatu yang
bikin anime seru karena kita langsung melihat aksi dari setiap karakternya, bukan niatan terus habis itu tiba-tiba digagalin sama main karakternya sendiri gitu ya. Pokoknya kata Om The Singing Bone, this video is a good take and I feel like even though Apothecary Diaries isn't talked about enough in the English speaker side of the site, so it's always good to see someone talk about this. Apothecary Diaries and Free Ren are the only two animes that stuck out to me this season. Ya, jadi gua mengerti alasan kenapa pada akhirnya Solo Leveling ketika menang di reward Crunchyroll gitu ya. Terus habis itu banyak banget yang protes dari Free Ren dan juga Apothecary Diaries. Menurut gua dua anime itu salah satu anime top tier yang menurut gua secara kualitas sih bagus banget ya. Sekali lagi menurut lu gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue kayaknya terlalu banyak capping. Intinya ini anime bagus dan menurut gue recommended buat lu semua yang belum nonton. Tapi hati-hati aja karena ini ngomongin soal pelacuran, ini ngomongin soal poligami. Mungkin ada beberapa orang yang sedikit tersinggung. Tapi menurut gue fine-fine aja sih. Kayaknya wibu terlalu terbuka untuk menutup segala macam fakta yang kayak gini tuh tabu. Jadi intinya itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.